Hai guys, kalian ada yang tahu nggak sukuk itu apa? Wah, ternyata sebagian ada yang udah tahu nih, tapi sebagian ada yang belum. Nanti buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya sukuk itu apa. Tapi sebelum kita kenal sukuk, kita kenalan dulu yuk sama pengisi suaranya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Sari dengan NIM 5504220003 dari kelas A, Prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Oke, tadi kita udah kenalan dengan pengisi suaranya. Sekarang, kira-kira sukuk itu apa ya? Yuk, waktunya kita kenalan dengan sukuk. Ini dia pengertian dari sukuk teman-teman. Yuk dicatat. Jadi, sukuk itu surat berharga jangka panjang yang berbasis prinsip syariah Islam. Nah, sukuk ini sering juga disebut sebagai obligasi syariah. Oh ya teman-teman, kan sukuk itu obligasi syariah ya kita kenalnya. Nah, sedangkan obligasi adalah surat kepemilikan hutang. Tapi dalam pengertian ini, sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki kepemilikan aset, proyek, atau usaha. Sukuk tidak dianggap sebagai utang, melainkan sebagai bagian dari kepemilikan dalam suatu entitas atau proyek. Jadi sebagian ulama juga berpendapat bahwa sebisa mungkin kita itu tidak berhutang dan tidak memiliki hutang. Maka dari itu, sukuk itu tidak dianggap sebagai kepemilikan hutang. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tenor sukuk. Nah, di tenor sukuk atau jangka waktu dalam sukuk ini beraneka ragam teman-teman. Jadi ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Tergantung dengan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Nah, karena sukuk ini salah satu jenis investasi jangka panjang, jadi kita harus sabar menunggu waktu selama 1 tahun dan maksimal di 5 tahun, tergantung dengan jenis sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Kira-kira kapan ya imbal hasil sukuk itu diberikan? Nah, buat yang belum tahu, sukuk itu imbal hasilnya akan dibagikan, ada yang setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan atau triwulan, dan ada yang setiap 6 bulan. Jadi tergantung dengan jenis sukuk juga yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Terus berapa persen sih imbal hasil yang diberikan oleh sukuk itu? Ternyata setiap imbal hasil yang diberikan oleh sukuk itu tidak pasti, karena setiap sukuk itu memberikan imbal hasil yang berbeda-beda sesuai dengan jenis yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Kira-kira di mana ya beli sukuk itu dan gimana sih cara belinya? Nah, ternyata kita itu bisa beli sukuk negara di beberapa mitra distribusi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan seperti Bareksa, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Muamalat, dan Bank BSI. Ini teman-teman cara buat beli sukuk di Bank BSI. Kekecilan ya? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Jadi kita bisa beli sukuk melalui Bank BSI ini melalui beberapa cara. Yang pertama, via teller, yaitu menggunakan web modul penerimaan negara yang ada di kantor cabang. Metode pembayaran dapat dilakukan dengan metode cash atau debit rekening. Yang kedua, via BSI Mobile. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan aplikasi BSI Mobile pada menu bayar, kemudian penerimaan negara, kemudian pajak atau cukai atau SBN atau paspor, kemudian masukkan billing kode yang sudah diterima. Dan yang ketiga, via BSI Net Banking. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan aplikasi BSI Mobile pada menu pembayaran, pilih nomor rekening yang akan didebet, pilih jenis pembayaran, penerimaan negara atau pajak atau cukai atau SBN, kemudian masukkan billing kode yang sudah diterima. Dan yang keempat, untuk pembayaran melalui BSI Net Banking disesuaikan dengan limit transaksi pada BSI Net Banking. Sedangkan untuk pembayaran melalui teller atau BSI Mobile tidak terdapat batasan limit transaksi. Bisa kalian lihat tutornya pada link di bawah ini. Nah, video link di bawah ini itu menjelaskan mengenai bagaimana cara membeli sukuk melalui mobile banking BSI. Nanti linknya aku juga tulis di deskripsi box ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Thank you for watching ya. Bye.